Sadar nggak, kenapa banyak artis Indonesia, para konglomerat, sampai tokoh politik, semuanya pakai tas Hermes? Terus kepikiran, apa sih spesialnya dari tas Hermes ini? Sampai semua orang yang super duper high ultra crazy rich harus punya tas ini. Di video kali ini aku bakal bahas bahwa tas Hermes bukan cuma soal tas mahal, tapi jadi simbol kekayaan di Indonesia. Atau bisa dibilang sebagai starter bag-nya dari para orang dengan ekonomi yang elit. Brand ini berdiri di Prancis dari tahun 1837. Awalnya memang mereka membuat perlengkapan kuda untuk para kaum bangsawan, tapi dikenal karena craftsmanship-nya yang tinggi dan juga kualitasnya yang bagus. Seiring berkembangnya waktu, Hermes juga buat tas yang bukan cuma jadi gaya, tapi juga jadi penanda status sosial. Lalu, kenapa Hermes jadi simbol kekayaan di Indonesia? Yang pertama, karena eksklusif dan langka. Hermes dengan sengaja nggak memproduksi tasnya secara massal. Beberapa tipe seperti Birkin dan Kelly masih dibuat secara handmade satu persatu oleh para pengrajin yang terlatih. Bahkan kalau kamu punya uang pun, kamu nggak bisa langsung beli. Kamu masih perlu PO bertahun-tahun untuk mendapatkan tas yang kamu mau. Jadi, money alone is not enough. Your profile and connection are. Yang kedua, face saving dan status sosial. Di Indonesia, punya barang mahal itu nggak cuma soal fungsi, tapi juga soal image. Bahwa tas Hermes itu seperti statement diam-diam yang mengatakan, gue punya selera, gue punya koneksi, dan gue punya kemampuan finansial. Jadi tanpa harus ngomong apa-apa, semua orang bisa tahu siapa kamu sebenarnya. Yang ketiga, diakui secara global. Hermes itu bukan soal simbol lokal, tapi simbol global. Kemanapun kamu bawa Hermes, ke Jepang, ke Prancis, ke Singapura, orang tetap tahu bahwa ini adalah tas elit dan statusnya universal. Yang keempat, bisa jadi investasi. Di pasar sekunder, harga Hermes itu bukan cuma tetap mahal, tapi bisa saja lebih tinggi. Bahkan beberapa model limited edition punya harga yang jauh lebih tinggi daripada harga retailnya. Karena itu, beberapa orang melihat tas Hermes bukan sebagai fashion item, tapi sebagai store of value, yang berarti bisa menjadi salah satu instrumen investasi. Yang kelima, sejarah yang panjang dan juga konsistensi kualitas. Brand ini sudah berdiri dari abad 19, dan brand ini juga dikenal sebagai brand yang nggak pernah nurunin standar. Karena craftsmanship-nya, sejarahnya, dan juga kualitasnya, bikin brand ini dikenal dari generasi ke generasi sebagai tas atau brand yang diakui banyak orang. Yang keenam, pengaruh selebritas Indonesia. Kalau kamu pernah lihat artis seperti Syahrini, Nagita Slavina, Sosialita Uci Flodea, Nina Kagina, Adeline Cahyadi, dan masih banyak lainnya pakai tas Hermes untuk acara besar atau keseharian mereka di media sosial. Secara nggak langsung, itu nunjukin bahwa Hermes sama dengan status, simbol, dan juga prestis. Ketujuh, strategi supply yang disengaja. Hermes kan memang sengaja tidak memproduksi barang-barangnya secara massal. Tapi bukan karena mereka nggak mampu produksi, karena mereka mau menjaga eksklusivitas dari brand ini. Karena semakin sulit didapat, semakin tinggi juga nilainya. Jadi, Hermes itu bukan cuma soal harga mahal, tapi tentang poin-poin yang tadi telah kita bahas. Kalau kamu suka konten tentang luxury goods, jangan lupa like, komen, dan subscribe YouTube channel Vault ID. See you di next content. Bye!